Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Bergembira sekali hari ini kita dapat bertemu kembali di dalam suasana yang penuh dengan keceriaan dan keselamatan. Itu semua kenikmatan yang patut kita syukuri. Maka mari kita syukuri dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak berlebihan jika kita dalam satu kesempatan apapun, pekerjaan apapun, selalu memberikan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu kita rindukan syafaatul uzmanya, dan semoga kita menjadi salah satu umat yang mendapatkan syafaatul uzmanya ketika di dunia dan di akhirat, sehingga apa yang kita kerjakan menjadi berkah. Selanjutnya, seperti biasa ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube yang berbahagia. Adapun yang ingin kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini adalah dengan judul Ganti Sakit Hatimu dengan Doa Ini agar rezeki mudah datang menghampirimu. Pada kesempatan ini ingin kami bahas 7 hal. Yang pertama, semua orang pernah sakit hati. Ini wajar. Siapa di antara kita yang tidak pernah merasakan sakit hati? Kebanyakan dari kita pasti pernah merasakannya. Lalu apa yang akan kita lakukan ketika hati kita tersakiti? Mungkin semua orang akan sama jawabannya, yaitu marah. Atau bahkan ada yang ingin membalas sakit hatinya. Yang kedua yang ingin kami sampaikan, kita mudah mendoakan orang lain yang baik hati. Kebanyakan orang akan mudah mendoakan orang yang baik hati kepada kita. Akan tetapi, kita sulit mendoakan orang lain yang telah menyakiti kita. Apalagi memohon maaf. Sangat sulit. Namun ada saran terbaik jika kita disakiti orang lain untuk menyikapi dengan arif dan bijaksana. Hal ini disampaikan oleh Amru bin As dari Abdullah bin Amir bin As radhiyallahu anhu. Beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, aku mempunyai keluarga yang aku hubungi, tapi mereka memutuskan hubungan denganku. Aku baik kepada mereka, tetapi mereka zalim kepadaku, dan aku membantu mereka, dan mereka berbuat jahat kepadaku. Apakah aku boleh membalas mereka dengan perbuatan yang sama?" Rasulullah menjawab, "Tidak. Sebab jika kamu membalas mereka, maka kamu sama dengan mereka. Tetapi hendaknya kamu tetap mengambil cara yang lebih baik dan tetap menghubungi mereka. Maka selalu kamu akan mendapatkan bantuan dari Allah selama engkau berbuat baik." Ini kabar baik. Jadi kalau kita disakiti orang lain, kita tidak usah membalas kesakitan hati kita kepada orang lain itu. Jika ada orang yang berbuat jahat kepada kita,
akan lebih bagus jika kita mendoakan kebaikan untuknya. Hanya orang yang berhati lembut, yang mau memaafkan kesalahan orang lain dan mendoakannya. Allah sangat senang dengan orang yang berhati lembut. Seperti sabda Rasulullah berikut ini. Sesungguhnya Allah menyukai sifat lemah lembut dalam setiap perkara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengapa demikian? Karena dengan kita mendoakan orang lain, maka doa-doa kita juga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi jika doa kita itu kepada orang tua kita, karena ridho Allah bergantung ridho kepada orang tua kita, khususnya ibu. Doa yang mustajab antara lain adalah doa ibu kepada anaknya, doa anak kepada ibu bapaknya, doa suami kepada istrinya, dan doa seseorang yang mendoakan orang lain tanpa orang itu mengetahuinya. Ada satu perintah begitu. Jadi kalau kita mendoakan orang lain yang menyakiti kita, dan yang menyakiti kita itu tidak tahu kalau kita mendoakan kebaikan pada dia, maka doanya akan sangat mustajab dan dikabulkan. Ya. Nah, terus apa yang harus kita kerjakan? Seperti apa? Nah, seperti apa? Untuk itu, lantas bagaimana kita bisa mengetahui contoh orang yang mendoakan orang lain dan sukses? Rezekinya mudah. Ada salah satu kisah menarik yang perlu kita renungkan. Bahwa dalam suatu pertemuan ada seseorang yang memiliki kesuksesan luar biasa di dalam berdagang. Ia dikagumi karena bagaimana orang itu mengurus utang pelanggannya yang banyak. Apakah semua pelanggannya itu bisa membayar semua utangnya dengan tepat waktu? Ternyata tidak ada seorang pun yang telat membayar utangnya walaupun 1 hari. Jadi pedagang yang sukses itu uangnya, rezekinya datang terus mengalir, dan yang berhutang tidak pernah ada yang telat membayarnya. Apa rahasianya? Tentu ini ada rahasianya. Ketika ditanya, apa rahasia hutang yang banyak dipinjam orang lain, tetapi semuanya dapat mengurus hutangnya itu dengan tepat waktu, mengembalikan uang harta dengan tepat waktu? Ia menjawab, ia setelah selesai sholat subuh selalu mendoakan pelanggannya satu persatu agar usahanya lancar. Itu dia hanya mendoakan setiap subuh. Bagaimana jika kita mendoakan setiap selesai sholat 5 waktu? Akan lebih hebat lagi. Lalu bagaimana kita bisa mendoakan orang lain dan Allah memberikan balasan kepada kita dengan rezeki yang datang tak disangka-sangka itu? Ada satu amalan yang bisa disampaikan kepada Allah berupa istighfar yang barangkali tidak banyak orang mengetahuinya. Dan ini memang diamalkan untuk orang lain, kebaikan orang lain, yang orang lain tidak perlu tahu kalau kita mendoakan. Karena doa yang seperti itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya wa'fu anni wa an walidayya
innaka antal ghafurul afuwur rahim. Yang kedua, Rabbighfirli wali walidayya wali masyayikhina wali jami'i man lahu haqqun alayya thumma li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat warhamni wa iyyahum ajma'in innaka antal ghafurur rahim wa mujibud da'awat. Itulah doa yang bisa kita ikrarkan untuk mendoakan kepada orang lain, memintakan maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disakiti atau tidak disakiti, kita mendoakan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan balasan kepada kita. Kalau itu istighfar, maka salah satu di antara balasannya adalah mendapatkan pahala. Yang kedua, mendapatkan harta yang melimpah. Dan yang ketiga, jika kita selalu mendawamkan doa istighfar ini, maka di dalam hati kita akan muncul terbukanya hati untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang dicanangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah doanya yang pendek. Nanti akan kami tuliskan di dalam kolom komen supaya bisa dibaca oleh semuanya jika Anda mendengarkan dari video ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini membawa keberkahan bagi kita. Namun ada salahnya, semoga Allah maafkannya. Dan kami benar menyadari bahwa kami orang yang fakir akan ilmu, tempatnya salah serta lupa. Namun barangkali ada benarnya, itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.